Halo, sama gue Billy di sini. Kali ini gue mau nge-unboxing ini sekalian review singkat mengenai power bank. Ini merek Baseus. Baseus yang kode di depannya ini 22,5W. Ini sekilas kenapa gue beli ini power bank. Sebenarnya gue udah punya power bank satu. Dengan kapasitas sama sebesar ini, yaitu 20.000 mAh. Itu merek lokal sih. Nah, waktu gue beli itu power bank di online shop, itu ditulis memang fast charging, tapi entah dasar apa yang dia pakai untuk dia mengklaim itu fast charging. Karena ternyata setelah gue pakai untuk ngecas handphone gue, yaitu Note 9, itu tidak berfungsi sesuai yang diharapkan. Powerbanknya berfungsi, masih bagus, kualitasnya pun oke lah. Sampai sekarang gue udah pakai hampir setahun lebih, setahun setengah, dan masih berjalan baik dengan kapasiti yang baik lah, bisa dibilang nggak bocor. Tapi yang gue maksud nggak bisa ngecas Note 9 dengan baik itu adalah saat Note 9 gue dicas dengan charger aslinya ke colokan di tembok, itu muncul tulisan fast charging dan hanya memerlukan waktu kurang lebih 1,5 jam untuk dari sekitar 15%-an, kurang dari 15% sampai full 100%. Sedangkan waktu gue menggunakan itu power bank itu cukup mengejutkan karena butuh waktu 8 jam untuk ngecas sampai penuh. Itu pun belum tentu 8 jam, karena kalau misalnya, apalagi kalau kita cas sambil kita pakai, itu nggak naik malah turun. So ya, selama ini akhirnya gue sendiri jarang pakai buat ngecas handphone gue. Lebih banyaknya gue pakai buat ngecas handphone lama gue, karena handphone lama gue Note 3 dan di charge pakai itu masih oke, nggak ada masalah. Setelah gue tanya ke tokonya pun baru dia sebut, oh keperluannya wattnya perlu sekian, yang ini cuma segitu. Jadi ujung-ujungnya ya saya tidak puas lah dengan membeli yang itu. Nah, kebetulan ini lagi flash sale kemarin. Ini Baseus gue beli dengan harga 289.000. Ya nggak murah-murah amat, cuman oke lah untuk sebuah power bank 20.000 mAh. Apalagi kalau dia bisa memenuhi kebutuhan untuk ngecas handphone gue, itu cukup worth it lah. So ya, baik lagi ke topik mengenai powerbank ini, kita mau unboxing aja langsung. Jujur gue waktu buka dari plastiknya agak kaget karena ini barang dikirim tanpa bubble wrap. Padahal ini gue beli di official store-nya Baseus. Gue berharap dia packagingnya lebih oke, dan dikirim hanya dengan packaging dus seperti ini. Jujur gue pernah terima kiriman brownies, dusnya mirip kayak begini, dan gue bingung kenapa powerbank menggunakan dus ini. Tapi ya sudahlah, itu hanya packaging, yang penting performanya nanti. So di depannya ini ada Adaman powerbank 20.000 mAh 22,5 watt. Ini juga ada di sini 22,5 watt. Nah, di sampingnya ini ada keterangannya untuk colokan-colokannya, dan ini ada LED digital display screen, terus capacity, terus ada power delivery-nya, keterangan, dan multi protocol capability. Dan untuk di belakangnya ini ya beginilah, biasa untuk sertifikasi. Gue baca di Google sih, jadi katanya kalau sebuah powerbank supaya oke, itu sertifikasinya perlu ada yang ini nih, CE dan FCC. So oke, kita lanjut, kita unboxing aja, kita lihat isinya. Nah, kita buka. Oke, ini powerbanknya tersamping. Dalamnya ada ini kartu garansi, terus ini dikasih stiker
Nggak tahu kalau tadi kasih stiker begitu ya. Baseus ini ngomong-ngomong ini produk Cina sih kalau yang gue lihat di websitenya sih, cuman memang websitenya cukup meyakinkan dan tidak sedikit yang sudah mengklaim bahwa Baseus ini oke. Ini biasa petunjuk penggunaan yang jika kita bingung ya cari informasi di sini. Oke, kita taruh. So, kita cek lagi. Sudah kosong. Dan nggak ada apa-apa. Gue agak kaget sih ini. Karena biasanya minimal power bank itu dibekali dengan sebuah kabel walaupun kecil atau kadang dengan yang sudah sebesar ini dan kapasitas ini dengan harga segitu, biasanya minimal ada kantongnya lah, stripnya supaya kelihatan lebih fancy gitu. Karena powerbank lama gue itu dia datang dengan kabel kecil dan pouch kecil yang fancy juga kayak begini pouchnya. Sayang ini nggak ada. Ini sudah, kita balik ke powerbank ini, kita keluarin. Penampakannya seperti ini. Nah ini ada 22,5 watt. Barangnya sih ini buildnya dari metal sih ini seharusnya. Oke, di bawahnya ini ada keterangan-keterangannya. Input, output, segala voltase dan lainnya. Nah di atas ini yang buat colokan-colokannya. Kita buka dulu supaya sah. Nah, oke. Nah ini LED display yang tadi gue bilang. Kita buka juga. Oke. So, demikian penampakan fisiknya. Sekilas tentang spek yang gue dapetin dari toko online-nya, which is official store-nya powerbank ini. Jadi powerbank ini itu 22,5 watt yang tadi udah gue sebutin. Dia sudah support protokol fast charging, sudah bisa super charge protokol untuk Huawei yang 5 ampere itu udah bisa dia. Terus pengisian daya untuk power delivery untuk MacBook 18 watt dia sudah bisa, diklaim mampu mendukung pengisian 2 arah power delivery 3.0 dan quick charge 3.0 dan kompatibel dengan quick charge power delivery FCP fast charging protokol dan yang penting ini AFC adaptive fast charging yang mana itu yang Samsung punya, yang Samsung perlukan lebih tepatnya. Basically kalau ditulis seperti itu ya bisa dibilang hampir kompatibel dengan semua HP lah ya. Dan di sini juga ditulis bahwa diklaim ada 8 jaminan keamanan. Tapi gue udah coba search di websitenya Baseus sendiri, dia tidak menerangkan 8 jaminan keamanan itu apa. Dan gue coba Google 8 jaminan keamanan itu sendiri nggak nemu jelas sih. Cuman gue bakal menarik kesimpulan kemungkinan 8 jaminan keamanan itu berputar sekitar seperti tidak panas, kan di sini tulis pengisian daya tidak menjadikan powerbank ini panas itu. Terus ada biasanya ada safety-nya buat short circuit alias konsleting. Nah ada safety buat konsleting, ada safety kalau overcharge karena kita juga nggak mau kan pakai powerbank ini lalu handphone kita jadi rusak overcharge karena nyolok terus. Terus apalagi ya, atau powerbank ini sendiri kalau lagi dicas ke dinding dan ada masalah kayak listriknya naik turun dan dia rusak karena nggak ada buat short circuitnya. Ya gue rasa sih seperti itulah yang faktor keamanannya. Pasti dia nggak aman dari benturan sih, karena ini barang metal begini kalau bentur bisa dekok juga. Terus display kecil di sini
Nah, ini untuk menunjukkan kapasitas powerbank ini. Jadi kalau kita beli sudah ada isinya, tidak benar-benar kosong. Selain itu, ini sendiri kalau gue lihat lagi dari reviewnya, nanti kita tes langsung, bahwa ini di sini bisa menampilkan arus yang keluar, atau kalau kita mengisikan arus yang masuk pun ditampilkan di sini. Berapa voltasenya, berapa ampernya. Berikutnya lagi yang informasi mengenai ini powerbank ini sudah menggunakan baterai Li-polymer, bukan lithium ion seperti baterai zaman dulu gitu, lithium ion. Nah, Li-polymer ini perbedaannya adalah dia lebih aman, lebih stabil, dan untuk panas yang dihasilkan tidak sepanas, maksudnya kalau dia klaim tidak panas berarti bukan berarti sama sekali nggak panas, karena daya masuk atau keluar pasti menyebabkan barang itu menjadi panas. Hanya panas itu tidak mengganggu atau mungkin tidak terasa. Oke, lalu di sini gue beli yang dengan nomor seri BS AC PTIM DABK. Itu adalah yang 20.000 mAh. Karena ada satu seri lagi yang bentuknya sama persis kayak begini, itu cuma 10.000 mAh. Harganya lebih murah di 100.000 sekian. Yang 20.000, dan rated capacity-nya di dalam sini itu 12.000 mAh. 20.000 mAh ini dia setara dengan 74 watt-hour. Tentu saja 20.000 ini bukan berarti kalau handphone kita baterainya 5.000 mAh dia bisa dipakai ngecas sesuai, oh ini 20 itu 5.000 berarti 4 kali ngecas. Nggak seperti itu juga bekerjanya, karena 20.000 yang ditulis di sini itu ada perhitungannya lagi. Perhitungannya kenapa hasil isi di dalamnya nanti kapasitasnya itu tidak 20.000, tapi di bawah itu, yang mana kalau di situ tulis ya 12.000, rated capacity-nya itu 12.000 mAh. So berikutnya konektor. Oke, jadi konektor ini yang pertama ini Type C. Di sini ada untuk, gua rasa ini untuk Lightning, kabel Lightning, ini untuk micro USB, dan 2 USB Type A. Ini udah umum ya buat powerbank sekarang untuk punya konektor seperti ini, dan memang konektor seperti ini sudah cukup untuk nge-supply daya untuk HP-HP zaman sekarang. Jadi ini yang Type A ini untuk output, sedangkan yang Type C ini untuk output dan input. Yang Lightning cable dan micro ini khusus untuk input, untuk ngecas powerbank ini sendiri. Oke, powerbank ini lalu diklaim bahwa ini 5 volt 3 ampere. 5 volt 3 ampere untuk USB Type A, dan Type C-nya pun 5 volt 3 ampere. Untuk ngecas di sini sudah ditulis keterangannya bahwa ini bisa ngecas dengan berbagai kombinasi voltase dan ampere. Jadi dia bisa menyesuaikan lah sesuai kebutuhan si handphone nanti. Tetapi ini walaupun ada 3 output, ini bisa sih kalau mau dicolok ke 3 handphone atau 2 handphone. Cuman akan tetap lebih maksimal kalau dipakai untuk hanya 1 output aja untuk 1 handphone. Maksudnya satu powerbank ini untuk ngecas 1 handphone. Karena jelas tidak akan maksimal jika dia di split buat 2. Karena di sini bukan berarti setiap output ini bisa mengeluarkan 5 volt 3 ampere, tetapi dia sendiri dituliskan di sini memang total dari 3 ini yang dikeluarkan adalah 5 volt 3 ampere. Jadi kalau misalnya ini dicolok ke 2 handphone, ya ambil aja itu dibagi 2 lah keluarnya. Kalau yang satu demand berapa, yang satu demand berapa, ya bisa rebutan. Ya intinya dia tidak akan maksimal kalau dicolok berbarengan. Tapi kalau kebutuhan yang ini sama ini tidak sebesar itu, mungkin itu masih oke untuk tes 2 sekaligus. So apalagi tentang ini beratnya sih, ini cukup berat sih untuk powerbank. Tapi kayaknya rata-rata powerbank 20.000 mAh itu udah bisa dipakai buat nimbuk kucing. Nimbuk maling juga pingsan. Oh ternyata ditulis
ditulis, ada tulisan di dalam isi paket tidak disertakan kabel, ada tulisannya di online shopnya. Lalu yang terakhir, basically power bank ini bisa di-charge dengan menggunakan charger, ya charger apa aja lah yang kita punya sekarang ya. Kayaknya untuk nge-charge handphone kita yang zaman sekarang juga chargernya udah canggih-canggih kan. Nah itu semua sudah bisa dipakai lah buat nge-charge ini power bank, asal jangan yang charger yang pakai yang abal-abal. Sayang juga nanti power banknya kalau chargernya terlalu abal-abal. Tapi kalau charger HP kita sih buat ngecas power bank ini harusnya should be fine ya. Dan nanti juga akan harusnya nongol juga sih daya yang masuk berapa untuk ngecas. Itu aja review soal power bank ini. Sampai ketemu di unboxing dan review berikutnya dengan gue Billy. Bye bye. Ciao.